Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Matius pasal 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Catatan pembuka dari Matius dalam kitab Injilnya mengenai kisah kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini nampak sederhana. Namun sejatinya membawa kompleksitas yang jauh dari kata sederhana. Selain menegaskan bahwa kelahiran Tuhan Yesus Kristus di kota Bethlehem di tanah Yudea sejatinya merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Mika mengenai tempat kelahiran Mesias, Mika pasal 5 ayat 1, catatan pembuka dari Matius ini juga menampilkan orang-orang Majus dan Raja Herodes yang mewakili dua jenis reaksi terhadap peristiwa kelahiran Sang Juru Selamat dunia tersebut. Sejatinya reaksi adalah respons terhadap aksi. Kelahiran bayi Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia adalah aksi. Setelah melihat aksi itu melalui tanda bintangnya di timur, Matius pasal 2 ayat 1 dan 2, maka orang-orang Majus bereaksi dengan mencari dan kemudian sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 2 ayat 11. Di sisi yang lain, setelah mendengar aksi itu melalui kabar berita yang disampaikan orang-orang Majus, maka Raja Herodes bereaksi dengan terkejut. Matius pasal 2 ayat 3. Lalu mencari kebenarannya dengan pertolongan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Matius pasal 2 ayat 4. Celakanya, reaksi Raja Herodes tidak berhenti di situ, melainkan dilanjutkan dengan merancang tipu muslihat untuk menyingkirkan sang pelaku aksi. Matius pasal 2 ayat 7 dan 8. Dan berusaha mewujudkan hal itu melalui aksi sadis dengan memerintahkan untuk membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus. Matius pasal 2 ayat 16. Jadi bisa disimpulkan bahwa setidaknya terdapat dua jenis reaksi terhadap aksi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Reaksi yang benar serta positif diwakili oleh orang-orang Majus yang sungguh-sungguh sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan reaksi yang salah serta negatif diwakili oleh Raja Herodes yang berpura-pura hendak sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Padahal niat sesungguhnya adalah hendak menyingkirkan dan membunuhnya. Siapakah orang-orang Majus yang bereaksi secara benar serta positif terhadap kabar berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia? Matius dalam kitab Injilnya hanya memberi catatan singkat bahwa dari timur orang-orang Majus datang ke Yerusalem untuk mencari orang Yahudi yang baru dilahirkan sesuai dengan petunjuk bintangnya yang mereka lihat di timur. Matius pasal 2 ayat 1 dan 2. Catatan yang rinci mengenai siapakah mereka dan berapakah jumlahnya sama sekali tidak ada. Ahli sejarah pada masa lalu bernama Herodotus menyatakan bahwa istilah orang Majus, bahasa Yunaninya Magoi, merupakan sebutan lazim bagi suatu suku dari bangsa Madai yang menyandang jabatan imam dalam kerajaan Persia. Selain itu, Nabi Daniel melengkapi pengenalan mengenai orang Majus dengan menyebut mereka sebagai golongan orang yang bijaksana dan merupakan ahli nujum. Daniel pasal 1 ayat 20, pasal 2 ayat 27, pasal 5 ayat 15. Berdasarkan petunjuk Herodotus dan Daniel, setidaknya kita mendapat gambaran lebih jelas mengenai siapakah sesungguhnya orang-orang Majus yang dicatat oleh Matius, yaitu kemungkinan besar adalah para ahli nujum yang menarik kesimpulan berdasar pengamatan terhadap bintang-bintang di langit yang pada masa kini dikenal dengan sebutan astrolog. Sedangkan berapakah jumlah orang-orang Majus dan dari manakah asal kedatangannya yang dari timur sama sekali tidak dapat dipastikan.
Mengenai asal dari timur, ada yang menyatakan bahwa orang-orang Majus itu mungkin datang dari Arabia, Babel, atau Persia. Sedangkan mengenai jumlah orangnya, ada yang menyebut 3 orang sesuai dengan 3 jenis persembahan yang mereka bawa, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius pasal 2 ayat 11. Namun banyak juga yang menyebut jumlahnya 4 orang, bahkan 12 orang, sama seperti jumlah suku Israel. Menariknya, hanya Matius yang mencatat kedatangan orang-orang Majus ini. Dan hal ini menunjukkan bahwa bagi Matius yang kitab Injilnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi sebangsanya, maka kedatangan orang-orang Majus menggambarkan hubungan yang sangat erat antara Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias atau Juru Selamat dunia dengan bangsa-bangsa lain di luar Israel. Hal ini sekaligus merupakan suatu pendahuluan yang cocok terhadap nubuat mengenai masa kanak-kanak Tuhan Yesus Kristus dalam kaitannya dengan Raja Herodes. Matius pasal 2 ayat 15 dan ayat 17 sampai dan 18. Selanjutnya, siapakah Raja Herodes yang bereaksi secara salah serta negatif terhadap kabar berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia? Ensiklopedi Alkitab masa kini memberi catatan berikut. Herodes Agung Raja Yahudi pada tahun 40 sampai 4 sebelum Masehi, lahir di tahun 73 sebelum Masehi. Ayahnya Antipater, seorang Yahudi keturunan Idumea, meraih kedudukan yang sangat berpengaruh di Yudea. Setelah bangsa Romawi mengalahkan Yudea, Kaisar Julius pada tahun 47 sebelum Masehi menunjuk Antipater sebagai pemerintah di Yudea. Antipater menunjuk anaknya Herodes sebagai pemimpin militer di daerah Galilea, dan Herodes sikap menunjukkan ketangkasannya dengan menumpas gerombolan perampok yang mengacau di wilayahnya, sehingga gubernur Romawi di Syria yang terkesan dengan prestasi Herodes tersebut kemudian mengangkatnya menjadi pemimpin militer di Koele, Syria. Sesudah pembunuhan Kaisar Julius yang juga diikuti dengan tragedi perang saudara, maka Herodes dengan jasa baik Antonius mendapat gelar dari Senat di Roma sebagai Raja orang Yahudi. Selama 3 tahun Herodes terus berperang untuk mengukuhkan gelarnya tersebut, dan ia kemudian memerintah Yudea selama 33 tahun sebagai teman dan sekutu yang setia dari Kekaisaran Romawi. Pada tahun 31 sebelum Masehi, kedudukan Herodes dipersulit oleh intrik dan kelicikan Kleopatra yang bermaksud menyatukan Yudea dan Koele Syria ke dalam kerajaan Ptolemais. Bahaya itu sirna karena pertempuran di Actium, yang kemudian sesudah pertempuran itu, maka kedudukan Herodes dalam wilayah kerajaannya diteguhkan oleh Octavianus atau Agustus, Kaisar Romawi yang baru. Meskipun Agustus selaku Kaisar Romawi sudah meneguhkan kedudukannya sebagai Raja orang Yahudi, namun latar belakang keluarga Herodes yang bukan orang Yahudi asli, karena merupakan keturunan Idumea, membuatnya tidak mendapat pengakuan dari orang-orang Yahudi yang berada di wilayah pemerintahannya. Betapapun keras usaha Herodes mencoba untuk menyenangkan orang-orang Yahudi, misalnya pada tahun 20 sebelum Masehi, yaitu tahun ke-18 masa pemerintahannya, ia memugar bait Allah di Yerusalem menjadi bangunan yang jauh lebih luas dan indah. Namun segala usaha kerasnya tersebut seperti membentur tembok batu tebal yang tidak tergoyahkan. Ambisi Herodes yang tidak pernah terpuaskan itu menjadikan dirinya pribadi yang kejam, namun terpaksa bersimpati terhadap kepentingan orang-orang Yahudi. Ia mau tidak mau harus berjuang dengan keras mempertahankan stabilitas sosial politik di wilayah Yudea yang berada di bawah kekuasaannya, supaya dirinya tetap mendapat kepercayaan dari pihak Kekaisaran Romawi untuk tetap memimpin orang-orang Yahudi di Yudea. Raja Herodes berada di atas keseimbangan yang sangat rawan antara tekanan kekuatan Kekaisaran Romawi di satu sisi dan juga mengendalikan nasionalisme Yahudi
di sisi yang lain. Jadi Herodes hanya bisa mempertahankan mahkota di atas kepalanya sejauh ia dapat menyenangkan pihak Romawi. Namun apabila nasionalisme Yahudi tidak mendapat tempat semestinya, maka pemberontakan mungkin saja terjadi dan stabilitas pemerintahannya terguncang. Sumber kemelut lain yang mengancam kedudukan Herodes timbul dari keluarga Hasmonai yang tidak puas terhadap putusan Kaisar Agustus yang mengukuhkan kedudukan Herodes. Meskipun Herodes menikahi Mariamne, cucu bekas imam besar Hyrcanus dari keluarga Hasmoni, namun kecurigaan Herodes mendorongnya untuk menyingkirkan anggota keluarga Hasmoni satu demi satu, termasuk membunuh istrinya sendiri, Mariamne. Sifat curiga Herodes yang sangat berlebihan terhadap pihak-pihak yang dianggap berpotensi untuk menyingkirkan dirinya dari kedudukannya sebagai raja inilah yang mendorong reaksinya yang salah serta negatif terhadap kabar berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Bagi Raja Herodes, Tuhan Yesus Kristus adalah ancaman nyata yang harus segera disingkirkan demi melanggengkan kedudukannya sebagai Raja orang Yahudi. Sahabat-sahabat Kristus, boleh dikatakan bahwa Raja Herodes memerintah Yudea dengan perasaan yang selalu was-was, sehingga hal itu pada gilirannya mendorong dirinya untuk bertindak kejam demi mengamankan kedudukannya. Itulah yang melatar belakangi peristiwa nan tragis pembunuhan anak-anak berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem dan di sekitarnya. Herodes memang sadis apapun dasar alasannya. Kiranya setiap kita dijauhkan dari sifat keji dari Raja Herodes dan didekatkan pada sifat terpuji dari orang-orang Majus yang sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Herodes dan orang-orang Majus sejatinya merupakan contoh dari 2 jenis reaksi orang-orang dalam menyambut Natal. Kiranya kita boleh menjadi orang-orang yang bereaksi secara benar dan positif dengan sujud menyembah Tuhan Yesus Kristus. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan.